Ya, shalom, jumpa kembali dengan saya Tri Riding for Grace. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Maret 2025. Sudah cukup lama ya tidak ada video yang saya buat untuk diupload dalam berbagai media sosial. Tapi kembali hari ini saya rindu untuk bisa sharing dengan saudara dengan sebuah tema yang sederhana. Umat Kristen hidup dalam teologi. Umat Kristen hidup dalam teologi. Banyak orang kurang mampu memahami apa yang dia pikirkan atau apa yang dia perdebatkan. Banyak orang kurang mampu memahami apa yang dia sedang pikirkan atau apa yang dia sedang perdebatkan. Bahkan kelompok tertentu berani berkata, jangan hidup dalam teologi. Jadi ada orang berkata, teologi itu tidak penting begitu loh. Dan sebenarnya ketika kita menghindari teologi, hal itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menjauh dari Sang Khalik. Saudara, saya ingin menyajikan sesuatu yang sederhana. Apa itu sebenarnya teologi? Teologi itu berasal dari bahasa Yunani, theos dan juga logos. Theos itu artinya Tuhan, logos itu artinya ilmu, studi, atau pembelajaran. Jadi theos itu berarti Tuhan, sedangkan logos adalah ilmu atau pembelajaran atau studi yang dilakukan. Jadi teologi adalah tindakan untuk mengenal Tuhan melalui pembelajaran. Sekali lagi, teologi adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengenal Tuhan. Baik itu melalui pembelajaran orang lain atau pengalaman orang lain, maupun melalui pembelajaran yang dia lakukan sendiri. Baik itu melalui perenungannya, baik itu ketika dia belajar dari sumber-sumber tertentu, baik itu berdasarkan pengalamannya. Nah, jadi teologi itu tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengenal Tuhan melalui sebuah pembelajaran berdasarkan pemikiran orang lain atau berdasarkan pemikirannya sendiri. Seseorang itu melakukan pembelajaran karena ada pergolakan di dalam hati atau pemikirannya. Seseorang itu melakukan perenungan ketika dia sendiri menghadapi sesuatu yang sangat-sangat dia tidak bisa pahami. Nah, jadi seseorang yang berteologi karena dia tidak bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi kepada lingkungannya berdasarkan realita yang ada. Yaitu pertentangan realitas yang diterima atau yang dijalaninya dengan hal lainnya. Baik dari dalam pemikirannya sendiri yang berupa ekspektasi yang dia buat terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, ataupun ekspektasi lingkungan di mana dia berada terhadap dirinya. Pertentangan itu biasa terjadi ketika kita tidak bisa menerima sebuah kenyataan. Kenapa kita tidak bisa menerima sebuah kenyataan? Karena kita sudah memiliki sebuah keinginan tertentu, kita sudah memiliki satu pengharapan. Kalau saya lakukan ini, maka ini yang terjadi. Ketika itu tidak terjadi, maka pertentangan muncul. Atau mungkin ketika seseorang berada dalam sebuah lingkungan, berada dalam sebuah tatanan sosial, berada dalam sebuah kelompok tertentu, ketika kelompok itu, tatanan sosial itu tidak bisa mendapatkan sesuatu dari kehadirannya, ini pun akan menjadi sebuah pertentangan. Berbicara Alkitab,
Tidaklah segampang berbicara tentang alam semesta. Berbicara Alkitab. Berbicara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidaklah segampang berbicara tentang alam semesta. Saudara bayangkan alam semesta ini sudah cukup luas, cukup rumit untuk difikirkan, cukup rumit untuk sampai kita kepada sesuatu tempat, kepada tujuan. Cukup rumit. Tetapi lebih rumit lagi ketika kita berbicara Alkitab. Bayangkan apakah mungkin seseorang bisa sampai ke matahari dengan suhu yang begitu luar biasa? Tidak mungkin, teman. Dengan panas yang luar biasa, tidak mungkin, teman. Seperti itulah ketika saudara berbicara tentang Alkitab. Kalau kita hanya mengandalkan pemikiran kita saja, tidak bisa. Rumit sekali. Berpikir tentang Tuhan adalah suatu kebenaran mutlak berdasarkan Alkitab. Berpikir tentang Tuhan adalah kebenaran mutlak. Saudara, mari kita belajar mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Siapa Tuhan yang saya alami. Siapa Tuhan yang saya pikirkan. Dan itu yang Alkitab tuntut. Bagaimana seorang Abraham melakukan sebuah perjalanan yang dia sendiri tidak ketahui. Tapi pengenalannya akan Tuhan dalam diri, pemikirannya, bahkan dalam pengalaman yang membuat dia mampu berjalan. Bagaimana seorang Musa berjalan memimpin bangsa Israel. Saudara, sederhana sekali. Berpikir tentang Tuhan adalah suatu kebenaran mutlak berdasarkan Alkitab, berdasarkan analogi berpikir dan kenyataan hidup. Siapa Tuhan yang saudara kenal? Belum tentu sama dengan siapa yang orang kenal. Belum tentu sama dengan siapa yang saya kenal. Bagi saya Tuhan itu adalah seorang Bapa. Kenapa? Karena saya memang tidak mendapatkan kasih sayang seorang Bapa. Bahkan saya tidak pernah mengenal seorang Bapa. Tapi ketika saya mengenal Yesus Kristus, bagi saya dia itu seorang Bapa. Ketika saya bersekutu, saya bisa merasakan pelukannya, dekapannya, saya mendengar suaranya. Siapa Tuhan bagi dirimu? Belum tentu Tuhan yang orang bisa pahami. Makanya jangan pernah memaksakan pengalamanmu menjadi sebuah konsep yang benar. Tapi itu adalah konsep menurut dirimu. Bagaimana engkau menjalani hidup sesungguhnya seperti itulah pengenalanmu akan dia. Sesungguhnya seperti itulah pengenalan kita. Inilah sebenarnya teologi. Jadi jangan pernah keluar dari realita bahwa hidup kita sesungguhnya adalah kehidupan yang berteologi. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang berteologi. Hidup yang melakukan perenungan demi perenungan untuk mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Lalu mengapa banyak orang sepertinya menolak teologi? Ya karena ia sendiri sedang berteologi. Sekali lagi, kenapa seseorang banyak menolak teologi? Jawabannya sederhana, karena dia sedang berteologi. Seorang ateis berkata Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itu ada, tapi dia tidak bisa menerima realita itu. Kalau memang Tuhan tidak ada, tidak akan ada paham ateis. Kenapa dia harus sibuk menyangkal? Karena itu ada. Jadi orang yang berkata
tidak penting teologi, sebenarnya dia sedang berteologi. Ia sedang berusaha mengenal dan memikirkan Tuhan berdasarkan konsep atau pengenalannya akan Tuhan. Jadi sesungguhnya seseorang mengatakan anti terhadap teologi adalah seseorang yang sedang berteologi dan sangat mencintai teologi, karena ia sedang melakukan sebuah studi tentang Tuhan atau theos berdasarkan pergolakan yang ada yang terjadi di dalam pemikirannya. Kenapa seperti itu? Ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita yang dia alami. Ketika seseorang sedang memikirkan, sedang memperkatakan sesuatu tentang Tuhan, baik itu dalam perenungan diri, baik itu dalam doa, baik itu dalam sebuah sharing dengan seseorang atau dalam sebuah forum pertemuan, sebenarnya dia sedang berteologi. Saudara, orang yang berkata anti teologi sebenarnya adalah orang yang paling cinta dengan teologi. Jadi mari kita belajar mengenal diri kita sebelum kita memperkatakan sesuatu. Saya rindu membagikan sebuah kebenaran melalui perenungan ini. 1 Korintus 2 ayat 4-5. Perkataanku dan pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Artinya, biarlah teologimu, biarlah pemikiranmu, biarlah perenunganmu ada dalam kontrol roh Tuhan. Inilah yang menjadi perbedaannya. Teologi si A, si B, teologi seseorang, teologi kelompok tertentu. Karena apa? Hikmat yang mereka miliki berbeda. Tapi ketahuilah, ketika kita semakin berteologi, semakin menggali dan hidup dalam persekutuan, disitulah kita akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari berteologi yang dikehendaki oleh Kristus Yesus Tuhan adalah bertindak. Not just talking, not just hearing, but do something about what we are talking about. Salam, Riding for Grace.